Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa masuk pada faedah yang ke-36. Pada faedah kali ini Asy-Syaikh masih menjelaskan tentang hakikat rezeki bagi seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti tuntunan dari Rasulnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di dalam faedah yang ke-36 ini, walaisa dzalika li ghairil mu'min. Penggantian berupa kenikmatan yang lebih baik itu hanya Allah karuniakan kepada orang yang beriman. Jadi penggantian tersebut sama sekali tidak diberikan kepada selain mereka. Ini merupakan kekhususan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Jadi kenikmatan-kenikmatan dunia sebagaimana pada pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan, dari satu jalan rezeki bagi seorang janin yang di perut ibunya, kemudian ditutup diganti dengan dua jalan yang lain, yakni dari air susu ibu, kemudian disapih, kemudian Allah ganti dengan 4 jalan yang lainnya di dunia ini, yakni dua makanan, dua minuman, dua makanan yakni makanan hewani maupun nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, kemudian dua minuman yakni air dan juga susu ataupun yang semakna semisal dengan air susu. Maka setelah meninggal Allah akan membukakan pintu rezeki atau jalan rezeki yang 8, yakni 8 pintu surga. Maka kenikmatan yang paling baik ini, 8 pintu jalan rezeki ini hanya Allah berikan kepada orang yang beriman dan sama sekali tidak diberikan kepada selain mereka. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh melanjutkan, fa innahu yamna'uhu al-haddul adna al-khasis wala yardalahu bihi. Karena Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak memberikan bagian yang rendah dan hina kepada orang yang beriman, bahkan Allah tidak ridho terhadap hal itu. Liyu'tiyahu al-haddul a'la an-nafisa. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberinya bagian yang jauh lebih tinggi, baik dan mulia. Ini bagian dari orang yang beriman, maka Allah siapkan bagian yang terbaik dari rezeki yang akan diberikan kepada mereka. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, maka tentunya akan berbeda bagiannya. Wal abdu li jahlihi bimasalihi nafsihi. Dan hanya saja terkadang seorang hamba karena ketidaktahuan dia terhadap kemaslahatan dirinya, wa jahlihi bi karami rabbihi wa hikmatihi wa lutfihi, dan juga ketidaktahuan dia terhadap kemurahan atau maha murahnya Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya dia, Tuhannya dia, kemudian sikap hikmah Allah dan juga kelembutannya, la ya'rifu at-tafawut baina ma muni'a minhu wa baina ma dukhira lahu. Terkadang seorang hamba tersebut tidak bisa membedakan antara penolakan Allah dan juga penundaan rizki
yang itu hakikatnya adalah penyimpanan yang disiapkan oleh Allah kepada hambanya. Bal huwa muli'un bihubbil ajili wa in kana dani'an. Karena ketidaktahuan tersebut, seorang hamba sangat berharap mendapatkan segala keinginan duniawinya. Wa in kana dani'an. Di dunia itu rezeki tersebut adalah rezeki yang hina. Wa biqillatir raghbati fil ajal wa in kana aliyan. Dan justru dia tidak mengharapkan penundaan rezekinya tersebut di akhirat, walaupun sebenarnya penundaan atau penyimpanan Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki dia ketika di akhirat tersebut itu justru lebih mulia bagi hamba tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau ansafal abdu rabbahu wa anni lahu bidzalik. Seandainya saja seorang hamba dia betul-betul adil karena dia mengenal secara betul-betul terhadap Rabb-nya, terhadap Allah, meskipun hal itu memang agak susah. La alima anna fadlahu alaihi fima mana'ahu minad dunya wa ladzatiha wa na'imiha a'damu min fadli alaihi fima atahu min dalik. Maka hamba tersebut pasti akan menyadari bahwa karunia Allah berupa ditundanya atau ditahannya kesenangan duniawi dari dirinya itu justru afdol, a'dom, lebih utama, lebih agung, lebih besar nilainya min fadli alaihi fima atahu min dalik, daripada segala yang pernah diberikannya kepadanya selama di dunia ini. Fima mana'ahu illa liyu'tiyahu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menolak sesuatu yang diminta oleh hambanya, melainkan karena Allah ingin memberikan yang lebih baik kepada hamba tersebut. Walabtalahu illa liyu'afiyahu. Dan Allah tidaklah memberikan kepada hamba tersebut cobaan melainkan untuk mensejahterakan dia nanti ketika di akhirat. Walam tahanahu illa liyusafiyahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguji hamba tersebut kecuali Allah ingin mensucikan hamba tersebut dari dosa-dosa. Dengan banyaknya ujian, maka dosa hamba akan terkurangi, bahkan bisa jadi dengan banyaknya musibah yang ada di dunia, Allah menghilangkan seluruh dosa tersebut dari hamba yang diujinya tersebut. Wala amatahu illa liyuhyiyahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mematikan seorang hamba melainkan untuk menghidupkan kembali nanti di akhirat. Wala akhrajahu ila hadhid dar. Dan Allah tidaklah melahirkan seorang hamba ke dunia ini illa liyata'ahhaba minha lil qudumi alaihi, melainkan ia bisa menyiapkan bekal untuk menemuinya, untuk menemui Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Waliyaslukat tariqa al-musilata ilaihi. Dan juga supaya hamba tersebut meniti, mengikuti, melewati jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'alal laila wan nahara khilfatan. Demikianlah Allah menjadikan malam dan siang silih berganti. Liman arada ayyadzakkara. Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, au arada syukura, atau orang-orang yang ingin bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya adalah bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang tidak beriman, fa'abadz-dzalimuna illa kufura. Fa'abadz-dzalimuna illa kufura. Namun bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau berterima kasih kepada Allah, tidak mau mengambil pelajaran dari hal-hal yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? Illa kufura. Abadz-dzalimuna illa kufura. Mereka tidak memilih kecuali kekufuran. Justru kekufuran itu, kekafiran mereka itu yang mereka pilih
bukan keimanan. Adapun bagi orang-orang yang beriman, mereka tahu bagaimana mereka mengambil pelajaran dan mereka tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Syekh menyisipkan ada beberapa mutiara hikmah yang hendaknya kita ketahui dan kita laksanakan konsekuensinya. Beliau mengatakan, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, dia itu siapa? Dia itu adalah hamba Allah, dia itu adalah budaknya Allah. Yang namanya seorang budak, maka dia harus menghamba, mengabdi kepada tuannya, dan tuan kita semuanya adalah Allah. Istaghalla bi islahiha an uyubin nas. Jadi siapa saja yang mengenal dirinya sendiri, maka tentu dia akan berusaha memperbaiki kekurangan dirinya. An uyubin nas, daripada bersusah payah mencari-cari kekurangan atau cacat atau aib pada orang lain. Ini yang pertama. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, niscaya dia akan selalu berusaha memperbaikinya daripada bersusah payah mencari-cari kekurangan atau aib atau cacat pada orang lain. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, waman arafa rabbahu, dan barang siapa yang betul-betul mengenal Tuhannya, mengenal Rabbnya, mengenal siapa yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki kepada dia, yang menghidupkan dia, yang mematikan dia, yang mengatur seluruh alam semesta, istaghalla bihi, maka tentu dia akan sibuk mencari keridhaannya, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, an hawa nafsihi, daripada dia sibuk mengikuti keinginan hawa nafsunya. Jadi yang kedua ini adalah siapa saja yang betul-betul mengenal Allah, mengenal Rabbnya, niscaya dia akan selalu sibuk mencari keridhaan Allah daripada sibuk mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dan yang ketiga, yang terakhir, beliau mengatakan anfa'ul amali, amal soleh yang paling bermanfaat, antaghiba fihi anin nasi bil ikhlas, yakni adalah amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap balasan dari orang lain. Nggak ada pengen dipuji sama orang lain, nggak ada ingin disanjung sama orang lain, dan seterusnya. Akan tapi amalan tersebut adalah amalan yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an nafsika bisyuhudil minnah, dan juga tidak ada rasa itu adalah kemampuanku, karena semua yang dilakukan termasuk dia melaksanakan amal soleh yang ikhlas itu pun adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tara fihi nafsaka wala taral khalqa, maka segala yang dilakukan oleh seorang hamba yang ikhlas dalam beramal tersebut, maka dia sama sekali tidak melihat kemampuan pribadinya. Kemampuan seseorang itu adalah juga karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taral halqa, dan juga bukan pula karena pertolongan orang lain, akan tapi semata-mata seluruh amalan soleh yang dia lakukan itu adalah karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal soleh yang paling bermanfaat, sebagaimana pada mutiara hikmah yang ketiga ini, adalah amal yang dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap balasan dari orang lain, tanpa melihat kemampuan diri sendiri dan juga pertolongan dari sama, akan tetapi didasari dengan keyakinan bahwa hal itu semuanya hanya semata-mata karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini.
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.